Hello students, bertemu lagi dengan saya Sir Ricardo dalam pelajaran seni musik. Hari ini kita akan membahas mengenai paduan suara atau choir dan jenis suara manusia. Semua materi dapat kalian lihat pada buku paket Kemendikbud Seni Budaya kelas 11 pada halaman 76 hingga 78. Selain disajikan secara unisono, sebuah lagu juga dapat dinyanyikan secara bersama-sama lebih dari satu suara. Hal itu disebut dengan vokal group atau jika lebih ramai lagi disebut dengan paduan suara atau choir. Vokal group biasanya dinyanyikan oleh 3 hingga 10 orang, sedangkan paduan suara kecil biasanya beranggotakan 12 hingga 24 orang, dan paduan suara besar biasanya beranggotakan lebih dari 24 orang. Pembagian suara pada manusia itu berdasarkan dengan jangkauan nada yang mampu dicapai. Ada yang dapat mencapai nada-nada tinggi, ada yang dapat bernyanyi dengan nada-nada yang sedang, hingga ada yang dapat menjangkau nada-nada yang rendah. Jangkauan nada tersebut disebut dengan ambitus suara. Ambitus suara antara anak kecil dan orang dewasa itu berbeda. Maka dari itu, berikut adalah pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitus. Yang pertama, anak-anak. Suara anak-anak dibedakan menjadi suara tinggi dan suara rendah. Suara tinggi biasanya disebut sopran dan suara rendah biasanya disebut alto. Sebelum pubertas, anak laki-laki dan perempuan memiliki nada vokal yang mirip. Tetapi saat pubertas, suara pria khususnya mendalam 1 oktav, sementara suara wanita biasanya hanya mendalam beberapa not. Yang kedua, dewasa. Suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya, yaitu suara dewasa pria dan suara dewasa wanita. Yang pertama, kita akan membahas suara dewasa wanita. Terbagi 3, yaitu sopran atau suara tinggi, merupakan jenis suara wanita dengan ambitus tinggi. Suara sopran mampu menjangkau antara nada C4 hingga C5. Yang kedua, mezzo sopran atau sedang, merupakan jenis suara wanita dengan ambitus sedang. Jangkauan nada suara mezzo sopran berada di antara suara alto dan sopran, yaitu antara A3 hingga A5. Yang ketiga, alto atau rendah, merupakan jenis suara wanita dengan ambitus rendah. Jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F hingga D2. Selanjutnya, suara dewasa pria terbagi 3, yaitu yang pertama, tenor atau tinggi, merupakan suara pria dewasa dengan rentang ambitus yang paling tinggi. Nada yang mampu dicapai adalah B hingga G1. Yang kedua, bariton atau sedang, merupakan jenis suara pria dewasa yang rentang ambitusnya berada di antara tenor dan bass, yaitu pada nada A hingga F1. Yang ketiga adalah bass atau rendah, merupakan suara pria dewasa dengan rentang ambitus rendah. Suara bass mampu menjangkau rentang nada antara E hingga C1. Beberapa teknik bernyanyi dengan banyak suara adalah yang pertama, bernyanyi dengan teknik akapela dalam vokal group. Maksudnya adalah bernyanyi dengan banyak suara namun tanpa iringan musik. Di antara para vokalis, ada yang bertugas menyuarakan nada-nada melodis dan ada yang menyuarakan nada-nada ritmis dan harmonis. Vokal melodis adalah vokal yang memainkan melodi lagu dan mengucapkan liriknya. Sedangkan vokal ritmis dan harmonis adalah vokal yang memainkan irama. Vokal yang memainkan nada-nada ritmis misalnya mengucapkan bunyi-bunyi seperti suara drum, tamborin, atau kendang. Ada sebutan lain untuk bernyanyi akapela dalam vokal grup, yaitu nasyid. Nasyid biasanya membawakan lagu-lagu bernuansa Islami. Shoo-be-doo-doo-da-da, shoo-be-doo-doo-da-da. You give me that kind of something, want it all the time, need it every day. On a scale of 1 to 10, I'm at 100. I can get enough, I can see a way. I love the way you make me feel. I love it so. Every time I try to say it, words they only complicated, baby, baby. Ooh. Yang kedua, bernyanyi dengan teknik canon. Agar terbiasa dan dapat berkonsentrasi dalam bernyanyi vokal grup atau paduan suara, dapat dilatih dengan teknik canon. Bernyanyi canon adalah bernyanyi susul-menyusul.
Bernyanyi secara canon adalah bentuk komposisi di mana suatu lagu yang sama dinyanyikan berurutan oleh beberapa suara, kemudian sebagian dinyanyikan bersama-sama. Canon adalah teknik komposisi yang mempekerjakan melodi dengan satu atau lebih tiruan dari melodi yang dimainkan setelah diberikan durasi. Melodi pertama disebut pemimpin atau dux, sedangkan melodi imitatif yang dimainkan dengan berbeda suara disebut pengikut. Pengikut harus meniru pemimpin, baik sebagai replikasi, tepatnya ritme dan interval atau beberapa daripadanya, transformasi. Yang ketiga adalah bernyanyi dalam paduan suara. Berdasarkan anggotanya, paduan suara terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, children choir atau paduan suara anak, di mana anggotanya berisi anak-anak dengan usia pada umumnya 6 hingga 13 tahun, baik itu laki-laki saja atau wanita saja ataupun laki-laki dan wanita selama dia anak. Yang kedua adalah male choir atau paduan suara pria, yang anggotanya berisikan hanya pria saja dengan rentang usia dewasa. Yang ketiga adalah female choir atau paduan suara wanita, yang anggotanya berisi hanya wanita saja dengan rentang usia dewasa. Yang keempat adalah mixed choir atau paduan suara campuran dengan anggota pria dan wanita. Berikut adalah contoh mixed choir. Berdasarkan lagu yang dinyanyikan, paduan suara terbagi menjadi banyak sekali kategori. Contohnya adalah yang pertama, folklore. Folklore berarti paduan suara tersebut menyanyikan lagu daerah. Berikut adalah contoh paduan suara yang menyanyikan lagu daerah atau folklore.
Sakra, di mana paduan suara tersebut menyanyikan lagu-lagu religius dengan nuansa klasik seperti pada tahun 1300-an hingga 1500-an. Yang kedua adalah pop jazz choir, di mana paduan suara tersebut menyanyikan lagu dengan genre pop atau jazz atau gabungan antara pop dan jazz. Berikut adalah contoh paduan suara yang menyanyikan lagu pop jazz. Yang keempat adalah show choir, di mana paduan suara tersebut menyanyikan sebuah lagu dengan mengedepankan vokal, koreografi, permainan musik yang digabungkan menjadi satu, sehingga mereka tidak hanya mengedepankan vokal atau musik saja, tetapi juga mengedepankan sisi entertainment. Selain yang saya jelaskan tadi, sebenarnya masih banyak lagi kategori jenis paduan suara berdasarkan lagu yang dinyanyikan. Cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. So, see you next week!